Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di JS Pertanian. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana budidaya tanaman terong ungu. Jadi ini lahan terong ungu yang pada video sebelumnya itu saya perlihatkan kepada teman-teman semua pada saat persiapan untuk pengolahan tanah untuk budidaya terong ungu. Dan untuk video kali ini tanaman terong ungu ini telah kita tanam teman-teman. Jadi seperti ini sampai ke sudut sana itu teman-teman, sampai ke sana itu sudah kita lakukan penanaman. Oke, baiklah teman-teman, untuk video kali ini sedikit saya memberikan penjelasan tentang budidaya tanaman terong ungu yang kami lakukan teman-teman. Untuk perlakuannya sendiri pada video ini akan saya jelaskan. Dan untuk total tanaman terong ungu ini, jadi untuk keseluruhannya teman-teman, ini ada sekitar 4.100 teman-teman. Itu lebih kurangnya sekitar 4.100 batang. Itu sampai ke sudut sana itu semua teman-teman ya. Semua tanaman terong. Dan untuk video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana proses atau tahapan dari awal tanaman terong ungu ini sampai dengan saat ini. Jadi bisa teman-teman lihat, ini tanaman terong ungu ini sudah mulai besar. Ini, alhamdulillah teman-teman, batangnya juga sangat kokoh. Untuk proses persemaiannya sendiri itu saya tidak membuat videoan teman-teman, karena proses persemaiannya sendiri itu sama halnya seperti saya semai tanaman atau bibit cabai rawit. Mungkin teman-teman belum melihat proses persemaiannya, bisa melihat pada video saya yang sebelumnya bagaimana proses persemaian cabai rawit itu secara langsung. Dan untuk tanaman terong ungu ini saya lakukan persemaian itu juga secara langsung teman-teman. Bisa teman-teman lihat, mungkin di bagian sini akan saya tunjukkan pada teman-teman. Ini tempat yang kami lakukan persemaian kemarin, seperti ini. Bisa teman-teman lihat, ini masih ada teman-teman ya, ada terong yang masih ada. Ini sisa-sisa yang kemarin yang masih ada. Di bagian tengah ini kemarin ada masuk binatang teman-teman, jadi diganggu bagian tengah ini. Ini untuk jumlah bibitnya sendiri ini juga masih banyak teman-teman, karena nanti ada yang memang harus kita ganti lagi di lahan mati, atau mati karena layu, atau mati karena diganggu oleh hama. Nanti akan kita ganti lagi dengan bibit yang memang masih ada. Dan untuk proses persemaiannya sendiri itu tadi kita lakukan di bagian sana teman-teman. Di itu kita lakukan persemaian terong. Kemudian kita lakukan pindah tanam. Jadi kami kemarin sangat nekat teman-teman. Jadi di usia persemaian itu 2 minggu setelah semai itu langsung kami lakukan penanaman. Sebaiknya teman-teman itu dilakukan pindah tanam ke lahan itu sekitar 25 sampai dengan 30 hari teman-teman. Jadi kemarin di usia 14 hari itu kami langsung lakukan pindah tanam. Dan untuk penanamannya sendiri teman-teman, untuk penanamannya sendiri itu kami lakukan penutupan dengan daun pandan duri teman-teman. Karena jika memang tidak kita lakukan penutupan nanti itu akan layu dan mati teman-teman, karena uap dari mulsa ini kan sangat panas. Jadi jika memang tanaman terong ungu ini tidak kita lakukan penutupan, maka dia akan mati. Mungkin di bagian sana itu teman-teman bisa melihat itu masih ada daun pandan durinya, itu yang belum kami buka, itu akan kami buka nanti teman-teman. Oke teman-teman, untuk langkah selanjutnya persemaian tadi sudah, kemudian kita lakukan pengolahan tanah ini teman-teman. Jadi tanah ini sebaiknya teman-teman berikan kotoran hewan itu yang sudah difermentasi atau yang sudah siap untuk kita berikan di lahan kita teman-teman. Karena jika memang kotoran hewan itu belum siap atau masih belum siap lah teman-teman, masih belum bagus atau masih belum matang, itu akan mengakibatkan nantinya teman-teman akan mengakibatkan kepada pertumbuhan tanaman, atau nanti ada patogen-patogen jahat yang memang masih ada di kotoran hewan itu, baik bakteri
atau sejenisnya teman-teman. Dan untuk kemudian itu kita lakukan pemberian pupuk dasar. Jadi untuk pemberian pupuk dasarnya sendiri itu kami gunakan kemarin urea, SP36 dan NPK Posca teman-teman. Untuk pupuk dasarnya sendiri itu kami gunakan urea, SP36 dan NPK Posca. Untuk perbandingannya sendiri itu kami lakukan kemarin 2:1 teman-teman. 2 Posca, 2 SP36 dan 1 urea. Oke teman-teman, jadi pupuk dasar tadi ada 3 macam. Itu urea, SP36 dan Posca. Kemudian setelah kita berikan pupuk dasar, untuk tahapan-tahapan selanjutnya teman-teman, itu tidak langsung kita tanam. Tanah ini harus kita biarkan dulu teman-teman. Tanah yang akan kita tanam ini harus kita biarkan dulu agar unsur hara yang kita berikan itu tercampur dengan rata teman-teman. Unsur hara yang kita berikan di bedengan ini itu tercampur dengan rata. Oke, kemudian setelah kita lakukan penanaman, jadi seperti ini teman-teman sekarang pertumbuhannya. Setelah kita lakukan penanaman, usahakan teman-teman seminggu setelah kita lakukan penanaman itu kita semprotkan insektisida. Hama yang mengganggu tanaman ini kebanyakannya itu belalang teman-teman. Di sini teman-teman ya, itu kebanyakan belalang. Kemudian ada kutu-kutuan teman-teman yang mengganggu perkembangan tanaman terong ini. Itu kita lakukan penyemprotan dengan insektisida. Untuk insektisida yang saya gunakan, oke teman-teman bisa melihat, itu kami gunakan hanya satu macam teman-teman. Itu baru kami gunakan hanya satu macam. Nanti akan kami lihat lagi bagaimana hama yang mengganggu tanaman terong kami ini. Jika memang ada hama lain yang nanti yang mengganggu, itu akan kami berikan insektisida yang lainnya, yang bahan aktif lainnya teman-teman. Untuk saat ini itu kami gunakan ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat, mungkin agak kabur teman-teman ya. Ini saya gunakan pusaka ini teman-teman. Untuk insektisida yang saya gunakan untuk tanaman terong ini. Ini baru kami berikan insektisida ini teman-teman, yang pusaka ini. Dan jangan lupa teman-teman ya, insektisida ini teman-teman campurkan atau larutkan ditambah dengan perekat teman-teman. Itu bebas menggunakan perekat apa saja. Oke teman-teman, seperti inilah lahan budidaya terong yang kami lakukan. Oke, kita akan ke sana lagi teman-teman ya, karena di sini lumayan agak panas. Untuk totalnya sendiri itu ini sekitar 4.100 teman-teman, lebih kurang ada sekitar 4.100. Dan untuk tanaman terong sendiri teman-teman, jadi ada kelebihan dan kekurangannya teman-teman dibandingkan kita menanam tanaman cabai. Untuk kelebihannya sendiri, tanaman terong ini untuk saat ini teman-teman ya, saya telah menanam sebanyak 3 kali teman-teman, 3 kali musim tanam untuk tanaman terong ini. Dan untuk hamanya sendiri itu sangat jauh beda teman-teman dibandingkan dengan cabai besar atau cabai kecil teman-teman. Itu untuk hamanya sendiri, kok di cabai itu sangat lengkap. Dan untuk di terong ini kita pengendaliannya itu tidak perlu ekstra teman-teman. Dan untuk tanaman terong ini panennya juga cepat teman-teman. Jika kita tanam cabai itu bisa jadi 2,5 bulan atau 3 bulan itu baru kita dapat panen. Untuk tanaman terong ini hanya sekitar 45 hari setelah tanam. Jadi setelah kita lakukan penanaman, kemudian 45 hari lagi itu sudah kita panen. Dan untuk masa panennya sendiri itu juga cepat teman-teman. Jadi setelah kita panen, kemudian untuk produksinya sendiri juga akan cepat. Mungkin beberapa bulan nanti akan habis teman-teman. Beda dengan cabai, mungkin ada 2 tahapan untuk pemanenannya. Dan untuk tanaman terong ini panen cepat, habis panennya juga cepat teman-teman. Dan insya Allah teman-teman, jika memang perlakuan kita bagus, maka tanaman terong ini akan mengeluarkan hasil yang bagus atau akan produktif teman-teman.
untuk harga saat ini kemarin saya dapatkan info tanaman terong ini diambil dari petani sekitar 6.000 per kilogram ya teman-teman. Di daerah saya ini itu sekitar 6.000 per kilogram ya. Dan mudah-mudahan teman-teman 45 hari lagi itu harganya pun masih bertahan, semoga masih bertahan teman-teman ya. Di harga 6.000 itu sudah cukup lumayan teman-teman. Oke, seperti inilah teman-teman lahan terong ungu yang kami budidayakan. Oke, bagi teman-teman yang belum melihat ya atau yang baru bergabung dengan channel saya, itu teman-teman bisa melihat di video-video yang sebelumnya itu saya lakukan penanaman cabai rawit teman-teman, yang saat ini telah saya panen teman-teman. Untuk pemanenan sendiri itu sudah sekitar 4 kali pemanenan, dan Sabtu depan nanti akan kita lakukan pemanenan yang ke 5 kali teman-teman. Untuk produksinya sendiri itu alhamdulillah teman-teman, kemarin total dari awal sampai yang keempat itu sudah saya dapatkan 120 kilo teman-teman cabai rawitnya, karena kemarin cabai rawitnya sendiri itu di musim hujan teman-teman, jadi musim yang tidak mendukung kali teman-teman, karena banyak kali yang terserang virus atau layu. Karena perlakuan pada lahan yang cabai rawit yang pertama itu saya sangat kurang teman-teman, berhubung juga saya masih belajar teman-teman ya. Dan insya Allah ke depan nanti akan kita perbaiki lagi kekurangan-kekurangan yang memang sebelumnya belum saya tahu teman-teman. Dan insya Allah setelah saya tahu, ke depan nanti akan saya terapkan lebih bagusnya teman-teman. Oke, jadi sekian video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.